Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada sebuah majelis ilmu. Dan kali ini kita akan membahas secara detail tentang apa itu strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah merupakan salah satu materi yang terdapat dalam mata kuliah perencanaan dan metode pembelajaran. Dan alhamdulillah mata kuliah tersebut diampu oleh yang terhormat Bapak Dosen Heru Budianto. Perkenalkan, nama saya Sugiharto Samsuri. Saya adalah salah satu mahasiswa dari PJJ PAI Universitas Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, kelas A15. Baik, kita akan mulai saja membahas tentang strategi pembelajaran. Dalam sebuah kegiatan belajar mengajar, agar seorang guru dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, maka guru tersebut memerlukan sebuah wawasan yang mantap dan utuh tentang kegiatan belajar mengajar tersebut. Seorang guru harus mengetahui dan memiliki gambaran yang menyeluruh mengenai bagaimana proses belajar mengajar itu terjadi, serta langkah-langkah yang harus diperlukan agar tugas-tugasnya dapat terlaksana dengan baik dan memperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Salah satu wawasan yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah tentang strategi belajar mengajar atau yang kita kenal dengan strategi pembelajaran. Sebelumnya harus kita ketahui dahulu apa itu definisi dari strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran terdiri dari dua suku kata, yaitu pertama strategi dan yang kedua pembelajaran. Pengertian strategi secara harfiah dapat diartikan sebagai sebuah seni atau art, laksanakan stratagem, yakni siasat ataupun rencana. Banyak padanan kata dalam bahasa Inggris dan yang dianggap relevan, yaitu kata approach ataupun pendekatan dan kata prosedur ataupun tahapan kegiatan. Dan strategi secara umum mempunyai pengertian suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. Perkataan yang kedua yaitu pembelajaran. Pembelajaran dapat diartikan sebagai sebuah usaha agar dengan kemauannya sendiri seseorang dapat belajar dan menjadikannya sebagai salah satu kebutuhan hidup yang tak dapat ditinggalkan. Dengan pembelajaran ini akan tercipta keadaan masyarakat bagaimana dia belajar atau yang disebut dengan learning society. Sehingga strategi pembelajaran adalah cara-cara yang dipilih untuk menyampaikan materi pembelajaran dalam lingkungan pembelajaran tertentu, baik itu meliputi sifat, lingkup, dan urutan kegiatan yang dapat memberikan pengalaman belajar kepada siswa. Strategi pembelajaran memiliki keterkaitan dengan konsep-konsep lain seperti pendekatan pembelajaran, model pembelajaran, metode pembelajaran, dan teknik pembelajaran. Yang pertama, komponen-komponen dari strategi pembelajaran. Dalam strategi pembelajaran terdapat 5 komponen strategi pembelajaran, yaitu kegiatan pembelajaran pendahuluan, kedua penyampaian informasi, ketiga partisipasi peserta didik, yang keempat tes, yang kelima kegiatan lanjutan. Apa itu pendahuluan? Pendahuluan adalah kegiatan pembelajaran di mana yang memiliki peranan yang sangat penting dalam sebuah proses pembelajaran. Pada kegiatan ini, pendidik diharapkan dapat menarik minat peserta didik atau materi pelajaran yang akan disampaikan. Kegiatan pendahuluan yang disampaikan dengan menarik akan dapat memotivasi peserta didik untuk belajar. Yang kedua, penyampaian informasi. Penyampaian informasi dalam kegiatan ini pendidik akan menetapkan secara pasti informasi, konsep, urutan, dan prinsip-prinsip yang perlu disajikan kepada peserta didik. Disinilah penjelasan pokok tentang semua materi pembelajaran. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyampaian informasi yaitu urutannya, ruang lingkupnya, dan jenis materi yang disampaikan. Samping itu, pendidik harus memahami dengan baik situasi dan kondisi yang dihadapinya. Yang ketiga, partisipasi dari peserta didik. Partisipasi peserta didik sangat penting dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran akan lebih berhasil apabila peserta didik secara aktif melakukan latihan-latihan secara langsung dan relevan dengan tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Beberapa hal yang
penting yang terkait dengan partisipasi peserta didik. Yang pertama, latihan dan praktik seharusnya dilakukan setelah peserta didik diberi informasi tentang suatu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Lalu yang kedua, adanya umpan balik. Segera setelah peserta didik menunjukkan perilaku tertentu sebagai hasil dari belajarnya, maka pendidik seharusnya memberikan umpan balik terhadap hasil dari pembelajaran tersebut. Yang keempat, unsur-unsurnya yaitu tes atau ujian. Ada dua jenis tes atau penilaian yang biasa dilakukan oleh kebanyakan peserta didik, yaitu yang pertama pre-test dan yang kedua post-test. Secara umum, tes digunakan oleh pendidik untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran khusus telah tercapai atau belum, dan apakah pengetahuan, keterampilan, dan sikap telah benar-benar dimiliki oleh peserta didik ataupun belum dimiliki oleh peserta didik. Dan yang kelima, unsur yang kelima, yaitu kegiatan lanjutan. Kegiatan lanjutan atau follow up secara prinsip ada hubungannya dengan hasil tes yang telah dilakukan sebelumnya. Karena kegiatan lanjutan esensinya adalah untuk mengoptimalkan hasil belajar dari peserta didik. Jenis-jenis strategi pembelajaran. Yang pertama, model pembelajaran konstruktivisme. Konstruktivisme merupakan salah satu perkembangan model pembelajaran mutakhir yang mengedepankan aktivitas peserta didik dalam setiap interaktif edukatif untuk dapat melakukan eksplorasi dan menemukan pengetahuannya sendiri. Ciri yang dapat ditemukan dalam model pembelajaran konstruktivisme adalah peserta didik tidak diindoktrinasi dengan pengetahuan yang disampaikan oleh gurunya, melainkan mereka menemukan dan mengeksplorasi pengetahuan tersebut dengan apa yang telah mereka ketahui ataupun pelajari sendiri. Selain ciri tersebut, dalam perspektif konstruktivisme, proses pembelajaran yang dilaksanakan di kelas setidaknya harus menekankan 4 komponen kunci. Yang pertama, peserta didik membangun pemahamannya sendiri dari hasil belajarnya, bukan karena disampaikan ataupun diajarkan oleh gurunya. Yang kedua, pelajaran baru sangat tergantung pada pelajaran sebelumnya. Yang ketiga, belajar dapat ditingkatkan dengan interaksi sosial. Dan yang keempat, penugasan-penugasan dalam belajar dapat meningkatkan kebermaknaan dari proses pembelajaran tersebut. Model pembelajaran yang kedua yaitu model pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik merupakan pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman yang bermakna kepada peserta didik. Keterpaduan dalam pembelajaran ini dapat dilihat dari aspek proses ataupun waktu, aspek kurikulum, dan aspek pembelajaran. Strategi pembelajaran tematik lebih mengutamakan pengalaman belajar peserta didik, yakni melalui belajar yang menyenangkan tanpa tekanan dan ketakutan, tetapi tetap bermakna bagi peserta didik. Model pembelajaran yang ketiga yaitu model pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, atau disingkat dengan model pembelajaran PAIKEM. Model pembelajaran PAIKEM merupakan singkatan dari pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Aktif dalam hal ini yaitu pembelajaran adalah sebuah proses aktif membangun makna dan pemahaman diri dari informasi, ilmu pengetahuan, maupun pengalaman oleh peserta didik sendiri. Inovatif dimaksudkan dalam pembelajaran diharapkan peserta didik dapat memunculkan ide-ide baru ataupun inovasi-inovasi positif yang dapat mendukung pemahaman peserta didik terhadap suatu pelajaran tertentu. Apa itu kreatif? Kreatif memiliki makna bahwa pembelajaran merupakan sebuah proses mengembangkan kreativitas yang baik dari peserta didik. Karena pada dasarnya setiap individu memiliki imajinasi dan rasa ingin tahu yang tidak pernah berhenti. Dan yang terakhir, apa itu istilah menyenangkan? Yaitu bagaimana proses pembelajaran harus berlangsung dalam suasana yang menyenangkan dan mengesankan. Adapun unsur-unsur dari strategi pembelajaran agar dapat merancang
serta melaksanakan strategi pembelajaran yang efektif, perlu memperhatikan unsur-unsur strategi dasar ataupun tahapan langkah yang bisa kita sebutkan sebagai berikut. Yang pertama, langkah-langkahnya: menetapkan spesifikasi dari kualifikasi perubahan perilaku tujuan, selalu dijadikan acuan dasar dalam merancang dan melaksanakan setiap kegiatan pembelajaran. Yang kedua, memilih pendekatan pembelajaran, suatu cara pandang dalam menyampaikan yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dan yang ketiga, memilih dan menetapkan metode, teknik, dan prosedur dari pembelajaran tersebut. Dan yang terakhir, tentang ruang lingkup strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran aktualisasinya berwujud sebagai serangkaian dari keseluruhan tindakan strategis seorang guru dalam rangka mewujudkan kegiatan pembelajaran yang efektif dan efisien. Efektivitas strategis dapat dicapai dari tingginya kuantitas dan kualitas hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik. Sedangkan efisien dalam arti penggunaan strategi yang bermaksud sesuai dengan waktu, fasilitas, maupun kemampuan yang tersedia. Secara singkat, menurut Slameto, strategi pembelajaran ada mencakup 8 unsur perencanaan, yaitu yang pertama, komponen sistem, yaitu guru ataupun dosen, siswa ataupun mahasiswa, baik dalam ikatan kelas, kelompok, maupun perorangan yang akan terlibat dalam kegiatan belajar mengajar yang telah disiapkan. Unsur yang kedua, yaitu jadwal dari pelaksanaan pembelajaran, format, serta lamanya kegiatan pembelajaran yang telah disiapkan. Yang ketiga, tugas-tugas belajar yang akan dipelajari dan yang telah diidentifikasikan oleh guru. Yang keempat, materi ataupun bahan ajar, alat pembelajaran, dan alat bantu mengajar yang telah disiapkan dan diatur. Yang kelima, masukan dan karakteristik siswa yang telah diidentifikasikan. Yang keenam, bahan pengait yang telah direncanakan. Yang ketujuh, metode dan teknik penyajian telah dipilih. Misalnya, metode ceramah, metode diskusi, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, media yang akan digunakan dalam menyampaikan pembelajaran dari seorang guru kepada para peserta didik. Demikianlah strategi pembelajaran yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Semoga paparan ini dapat kita laksanakan dan memiliki pengetahuan tambahan bagi kita dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran sehari-harinya, khususnya kepada para peserta didik. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasinya serta atensinya. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.